Di sebuah lembah hijau nan subur, berdiri sebuah istana kokoh, simbol kekuatan dan keadilan yang memancar dari sosok pemimpinnya, Nabi Daud. Beliau dikenal sebagai raja yang adil, bijaksana, serta pemberani. Rakyatnya menghormati dan menyayanginya, bukan hanya karena kepiawaiannya dalam memimpin, tetapi juga atas kasih sayangnya kepada setiap makhluk. Nabi Daud menjaga keamanan negerinya dengan penuh tanggung jawab, membuat setiap orang merasa aman di bawah naungannya. Namun, di balik kejayaan dan kekuatannya, Nabi Daud menyimpan kekhawatiran. Beliau merasa ada kekurangan dalam menjaga keselamatan pasukannya saat menghadapi musuh. Banyak prajurit yang terluka dalam peperangan. Setiap kali perang berakhir, beliau menyaksikan para prajuritnya yang pulang dengan luka dan rasa letih yang berat. Meski mereka rela berkorban demi kebenaran, hati Nabi Daud tetap tersentuh setiap kali melihat seorang prajurit mengerang kesakitan. Suatu malam yang sunyi, ketika seluruh istana telah terlelap, Nabi Daud duduk seorang diri di ruang doanya. Lampu minyak kecil yang berkelap-kelip menerangi wajah beliau yang diliputi kesedihan dan harapan. Dengan nada yang dalam, beliau berdoa kepada Allah, mengungkapkan isi hatinya yang gelisah. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Aku ingin menjaga rakyatku, aku ingin melindungi prajurit-prajuritku dari ancaman yang mereka hadapi. Mereka bertempur di jalan-Mu, namun tubuh mereka rentan dan senjata mereka belum cukup kuat. Berikanlah aku petunjuk, ya Rab, agar aku dapat memberi perlindungan bagi mereka. Air mata yang mengalir dari mata Nabi Daud menunjukkan kepeduliannya yang tulus kepada umatnya. Doanya dipenuhi dengan pengharapan, seolah ia tak ingin kembali bangkit tanpa membawa harapan baru bagi rakyatnya. Hatinya yang penuh cinta kepada umat membuat doanya begitu dalam, terukir dalam malam yang hening. Waktu seolah melambat, dan seketika malam itu terasa abadi. Setelah bermunajat, Nabi Daud menundukkan kepalanya, menanti jawaban. Hening, hanya suara angin yang berbisik lirih di antara pepohonan dan bebatuan yang ada di luar istana. Seakan alam pun turut mendengarkan doa sang pemimpin mereka. Malam itu, Nabi Daud merasa ada sesuatu yang berbeda. Meskipun belum mendapatkan jawaban langsung, hatinya merasa lebih tenang. Seperti ada janji tak terlihat yang dihembuskan oleh angin malam, menjanjikan bahwa Allah tidak akan meninggalkannya dalam kesulitan ini. Keesokan paginya, Nabi Daud terbangun dengan semangat baru. Ia merasa, seolah dalam waktu dekat, Allah akan menunjukkan jalan. Babak awal telah dimulai, meskipun ia tak tahu apa yang akan terjadi. Dengan hati yang mantap, Nabi Daud bertekad untuk terus menunggu jawabannya, yakin bahwa Allah akan mengabulkan doanya di waktu yang tepat. Keesokan harinya, suara genderang perang menggema di seluruh negeri. Matahari belum tinggi, namun tanda pertempuran sudah jelas terlihat dari bukit-bukit yang mengelilingi istana. Pasukan musuh, sekumpulan prajurit yang garang dan kejam, telah memasuki perbatasan, siap mengobarkan kekacauan. Kabar ini sampai ke telinga Nabi Daud, yang dengan segera memimpin pasukannya keluar. Ia tak gentar. Di setiap peperangan, keberanian dan kekuatan beliau selalu menjadi perisai bagi pasukannya. Namun, kali ini, kekhawatiran yang telah lama menghantuinya terasa makin dekat. Dengan tekad bulat, Nabi Daud berdiri di tengah barisan. Suaranya yang tegas memerintahkan pasukannya untuk menjaga ketenangan dan menguatkan keyakinan. Mereka tahu, pertempuran ini tak akan mudah. Pasukan musuh datang dalam jumlah besar, bersenjatakan tombak-tombak tajam dan pelindung tubuh yang kokoh. Sementara itu, pasukan Nabi Daud masih menggunakan perisai-perisai tipis yang mudah tertembus. Dalam hati, Nabi Daud kembali berbisik, memohon perlindungan Allah bagi prajuritnya. Serangan demi serangan dilancarkan, pedang beradu dengan pedang, tombak menghantam perisai, dan suara jerit pertempuran memecah keheningan pagi. Nabi Daud bertarung di barisan depan, berusaha melindungi pasukannya dengan segenap kemampuan. Namun, ketika beliau berbalik untuk melihat keadaan prajuritnya, hatinya kembali terkoyak. Ia melihat para prajuritnya berjuang dengan gagah, namun banyak dari mereka terjatuh, terhempas oleh serangan yang tak mampu mereka bendung. Salah seorang prajurit muda yang berdiri di sampingnya tersungkur. Darah mengalir dari luka di bahunya, dan perisai yang digunakannya terlihat koyak tak mampu lagi melindunginya. Nabi Daud segera mengangkat perisai itu, menatap dalam ke arah pelindung tipis yang seolah tak berarti di medan perang. Beliau sadar, jika keadaan ini terus berlanjut, lebih banyak nyawa yang akan hilang,
dan hatinya tak sanggup menerima kenyataan itu. Di tengah pertempuran, Nabi Daud memandang langit yang membentang di atasnya. Sekilas, ia mengingat doanya pada malam sebelumnya, dan keyakinannya pada pertolongan Allah semakin menguat. Ia sadar, hanya Allah yang bisa memberikan jalan keluar dari kesulitan ini. Doa yang diucapkan semalam kembali bergema di hati, memenuhi pikirannya dengan keteguhan. Meski tubuhnya dikelilingi oleh denting senjata dan jeritan pertempuran, jiwanya tetap tenang. Dengan tekad yang menguat, Nabi Daud maju ke medan perang, membuktikan kepada para prajuritnya bahwa mereka tak sendiri. Keberanian beliau menginspirasi mereka untuk terus bertahan, bahkan ketika harapan nyaris pupus. Hari itu, mereka bertarung dengan segenap kekuatan yang tersisa. Mereka mungkin kalah dalam jumlah, tetapi semangat mereka tak pernah kalah. Ketika senja mulai turun, tanda gencatan perang terdengar. Kedua belah pihak mundur ke posisi masing-masing, merawat yang terluka dan menghitung kerugian. Saat pasukan Nabi Daud kembali ke perkemahan, banyak prajurit yang membutuhkan perawatan. Luka-luka mereka jelas terlihat, menandakan kekurangan perlindungan yang mereka miliki. Disinilah hati Nabi Daud semakin tergerak. Malam itu, saat ia duduk di antara para prajurit yang terluka, hatinya kembali menjerit memohon pertolongan Allah. Dalam doa yang semakin dalam, Nabi Daud bersumpah akan melakukan apapun untuk melindungi rakyatnya. Ia yakin bahwa pertolongan Allah akan datang, meskipun ia belum tahu dalam bentuk apa. Dengan kesungguhan yang tak tergoyahkan, Nabi Daud menutup malam itu dengan satu harapan, bahwa Allah akan memberinya kekuatan dan ilmu untuk memberikan perlindungan yang layak bagi setiap prajuritnya. Malam datang begitu sunyi setelah hari yang penuh derita. Langit gelap membentang di atas istana Nabi Daud, seolah memeluk setiap luka yang tertoreh di tubuh dan jiwa para prajuritnya. Dalam sunyi itu, Nabi Daud sekali lagi berlutut dalam doanya, kali ini lebih khusyuk, lebih dalam, dan lebih mendesak. Kekhawatirannya semakin besar, beliau merasa waktu tak lagi berpihak, sementara nyawa demi nyawa semakin terancam tanpa perlindungan yang layak. Ya Allah, ucap Nabi Daud dalam lirih, Engkau tahu hati ini hanya menginginkan perlindungan bagi umatmu. Aku tak sanggup melihat mereka terluka, tak sanggup kehilangan mereka di tengah perang. Tunjukkanlah jalan, ya Rab, beri aku kekuatan dan petunjuk untuk menjaga mereka yang Kau titipkan padaku. Tangis tanpa suara menetes dari matanya, menandai keikhlasan seorang pemimpin yang merasakan beban rakyatnya. Hati Nabi Daud penuh dengan harapan bahwa Allah akan mendengar doanya. Pada saat itulah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Dalam keheningan, Nabi Daud mendengar bisikan lembut, seolah-olah alam berbisik kepadanya. Ia merasa suara itu berasal dari dalam hatinya, tetapi begitu nyata seakan datang dari langit. Suara itu membawa sebuah pesan yang membuatnya tersentak. Pergilah ke sebuah tempat di balik lembah, wahai Daud. Di sana, engkau akan menemukan jawabannya. Nabi Daud terdiam, hatinya bergetar. Dalam bisikan itu, ia menemukan jawaban atas doa yang selama ini dipanjatkan. Seolah cahaya terang menyelinap masuk ke dalam hatinya, memberinya petunjuk bahwa Allah tak akan pernah meninggalkannya. Tanpa ragu, beliau segera bangkit, membulatkan tekad untuk mencari tempat yang dimaksud. Keesokan paginya, ketika fajar menyingsing, Nabi Daud bergegas menuju lembah yang ditunjukkan dalam bisikannya. Ditemani beberapa orang kepercayaannya, ia menapaki jalan berbatu yang sunyi. Perjalanan itu terasa penuh misteri, namun di hatinya Nabi Daud menyimpan keyakinan bahwa setiap langkahnya mendekatkan dirinya pada jawaban yang telah lama dinantikan. Sesampainya di sana, Nabi Daud disambut oleh pemandangan yang tak biasa. Lembah itu dipenuhi bebatuan besar yang mengandung biji besi, berkilauan tertimpa cahaya matahari pagi. Batu-batu itu terlihat kokoh, seakan menyimpan kekuatan yang tak terkira. Hati Nabi Daud bergetar, dan ia menyadari bahwa Allah telah menunjukkan bahan dasar untuk melindungi pasukannya, biji besi yang akan menjadi senjata dan perisai bagi rakyatnya. Namun, ketika beliau mencoba memegang salah satu batu, ia terkejut. Batu itu terasa dingin dan keras, sulit dibentuk, seolah melawan setiap upaya yang ia lakukan untuk mengolahnya. Nabi Daud sempat terdiam, tetapi hatinya tak gentar. Beliau tahu bahwa ini adalah bagian dari ujian Allah, yang mungkin akan memberinya kekuatan baru untuk menghadapi tantangan ini. Dengan ketekunan yang tak tergoyahkan, Nabi Daud mencoba kembali.
Kali ini, beliau merasakan kekuatan yang berbeda dalam genggamannya, seolah Allah memberikan kekuatan khusus untuk melunakkan besi tersebut. Tangannya bergerak perlahan namun pasti, mengubah biji keras itu menjadi lembaran tipis yang bisa dibentuk. Ia terkagum, merasakan mukjizat yang begitu nyata di tangannya sendiri. Allah telah memberinya kemampuan untuk melunakkan besi, mengubahnya menjadi bahan yang dapat ia bentuk dengan mudah. Hari itu, Nabi Daud belajar bahwa kekuatan yang sesungguhnya datang dari keteguhan hati dan keyakinan kepada Allah. Ia tersenyum penuh syukur, karena tahu bahwa doanya telah terkabul. Bab ini menjadi awal dari perjalanannya dalam menciptakan perlindungan bagi umatnya, sebuah perlindungan yang akan melindungi mereka dari luka dan derita. Dengan hati penuh rasa syukur, Nabi Daud membawa hasil temuannya kembali ke istana, bersiap mengajarkan dan mengembangkan apa yang baru saja ia pelajari. Kini, beliau memiliki kekuatan yang lebih dari sekadar senjata, ia memiliki pengetahuan yang kelak akan menyelamatkan banyak nyawa. Setelah kembali ke istana, Nabi Daud segera mengumpulkan para pandai besi terbaik di negerinya. Dengan mata berbinar penuh harapan, beliau menunjukkan lembaran-lembaran besi tipis yang telah berhasil dibentuk dari bebatuan di lembah. Para pandai besi terkejut melihat hasilnya, karena mereka tahu betapa sulitnya mengolah biji besi tanpa peralatan dan panas yang cukup. Namun, kini di hadapan mereka, sang raja menunjukkan lembaran besi yang seakan terbentuk dengan mudah. Malam itu, di hadapan para pandai besi dan prajurit, Nabi Daud memulai percobaan pertama untuk membuat baju besi. Beliau melunakkan besi dengan tangan, membentuknya menjadi lempengan-lempengan kecil, seolah memahat tanah liat. Setiap gerakan tangannya menggambarkan kemudahan, dan para pandai besi terpesona melihat keahlian yang belum pernah mereka saksikan. Meski tubuh mereka lelah, mata mereka tak berkedip, takut melewatkan keajaiban yang sedang berlangsung. Namun, saat bentuk dasar baju besi mulai tampak, sebuah masalah besar muncul. Besi itu, meski tampak kokoh, ternyata belum memiliki kelenturan yang cukup. Setiap kali Nabi Daud mencoba membengkokkan bagian-bagian tertentu agar sesuai dengan tubuh manusia, besi itu retak, meninggalkan celah yang berbahaya. Hatinya tersentak. Beliau merasa, meski telah diberi kemampuan luar biasa oleh Allah, prosesnya masih jauh dari sempurna. Setiap usaha melenturkan besi itu gagal, dan celah-celah yang muncul mengingatkannya pada bahaya yang bisa saja dialami prajuritnya di medan perang. Nabi Daud diam sesaat, merenung, berusaha memahami apa yang mungkin ia lewatkan dalam usahanya ini. Para pandai besi yang hadir mulai ragu. Mereka saling pandang, merasa tak yakin apakah proyek ini akan berhasil. Namun, Nabi Daud tak menyerah. Dengan suara yang penuh ketegasan, beliau mengingatkan mereka bahwa proses ini adalah karunia dan ujian dari Allah, serta bahwa ketekunan adalah bagian dari upaya mencapai kesempurnaan. Jangan pernah menyerah pada kesulitan pertama, ujar Nabi Daud, karena setiap pencapaian besar datang dari keteguhan hati. Kata-kata beliau menguatkan hati mereka. Malam itu, di bawah pengawasan Nabi Daud, mereka mencoba berbagai cara untuk menciptakan baju besi yang lebih kokoh dan lentur. Mereka mengulang setiap langkah dengan lebih hati-hati, memerhatikan setiap detail, bahkan mencari teknik baru untuk memperbaiki kekurangan yang muncul. Keheningan malam dipecah oleh suara besi yang dipukul, dipahat, dan dilenturkan. Malam terasa panjang, namun mereka tetap bertahan. Di tengah segala ketekunan itu, akhirnya Allah menunjukkan jalan. Dengan pengamatan yang cermat, Nabi Daud menemukan cara untuk menyusun lempengan besi itu dalam pola tertentu yang membuatnya lebih fleksibel. Beliau menyusunnya seperti sisik ikan, tiap lempengan saling menutupi dan menopang. Pola ini membuat besi menjadi lentur namun tetap kuat, memberikan perlindungan maksimal tanpa mengurangi kenyamanan. Para pandai besi terperangah melihat kejeniusan dari pola tersebut. Mereka kini menyaksikan bagaimana baju besi yang awalnya kaku dan penuh celah, berubah menjadi pelindung yang kokoh namun tetap luas. Para prajurit, yang tadinya hanya bisa menonton dengan hati berdebar, mulai tersenyum. Mereka merasakan harapan baru, karena akhirnya akan memiliki pelindung yang lebih baik. Nabi Daud tersenyum penuh syukur, menyadari bahwa Allah telah memberinya lebih dari sekadar kemampuan melunakkan besi, Allah telah membimbingnya menemukan teknik yang akan melindungi umatnya dari bahaya. Malam itu berakhir dengan penuh rasa syukur, diiringi harapan yang lebih besar. Para pandai besi telah belajar sebuah teknik baru,
para prajurit mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan, dan Nabi Daud menyadari bahwa kunci keberhasilan adalah keteguhan hati dalam menghadapi rintangan. Keesokan harinya, dengan baju besi yang baru, pasukan Nabi Daud bersiap untuk menghadapi musuh. Matahari baru saja menyingsing ketika tanda pertempuran terdengar. Denting pedang dan derap langkah musuh mulai bergema dari kejauhan. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Para prajurit Nabi Daud mengenakan baju besi yang dirancang khusus. Rasa cemas yang biasanya menyelimuti sebelum peperangan berganti menjadi kepercayaan diri yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Nabi Daud berdiri di barisan depan, matanya memandang ke arah pasukannya dengan penuh haru dan kebanggaan. Meski dirinya telah menyaksikan banyak kemenangan, pertempuran ini terasa lebih berarti. Ia melihat wajah-wajah prajuritnya yang kini terlihat tegar, bukan hanya karena keyakinan kepada Allah, tetapi juga karena perlindungan yang mereka kenakan. Dengan baju besi yang menyelimuti tubuh mereka, rasa aman itu nyata, dan semangat mereka berkobar. Ketika musuh mulai menyerang, para prajurit bertahan. Dengan gagah, serangan pertama yang biasanya membuat mereka tersudut kini berhasil mereka redam. Tombak dan pedang musuh tak lagi menembus tubuh mereka dengan mudah. Para prajurit yang dulu sering terluka parah, kali ini mampu bertahan lebih lama dan melawan dengan lebih kuat. Baju besi yang disusun dari lempengan-lempengan besi lentur itu berhasil melindungi mereka. Namun, peperangan bukanlah sekadar soal perlindungan. Musuh yang menyadari kekuatan baru pasukan Nabi Daud segera merubah taktik. Mereka menyerang dengan lebih keras, mencoba merobohkan pertahanan dari segala sisi. Dalam kekacauan itu, seorang prajurit muda terjebak dalam kepungan musuh. Pedangnya patah, dan ia hampir saja menyerah, ketika tiba-tiba, baju besi yang dikenakannya menahan serangan tombak yang datang dari belakang. Tubuhnya tersentak, tetapi ia tidak terluka. Dengan cepat, ia melihat kesempatan untuk melarikan diri dari kepungan, kembali bergabung dengan pasukan. Di kejauhan, Nabi Daud menyaksikan kejadian itu dengan takjub. Hatinya bergetar, bukan hanya karena melihat efektivitas baju besi itu, tetapi karena kesadaran akan betapa besar karunia Allah yang telah diberikan padanya. Bukan hanya ilmu, tapi juga kekuatan untuk melindungi setiap jiwa yang berjuang di sisinya. Saat senja mulai turun, tanda kemenangan pun terdengar. Musuh mundur dengan kehilangan besar, sementara pasukan Nabi Daud merayakan kemenangan. Mereka kembali ke perkemahan dengan selamat, dengan hanya sedikit yang terluka. Di antara mereka, prajurit yang sebelumnya terjebak dalam kepungan memeluk Nabi Daud dengan penuh haru. "Ya Nabiullah," katanya sambil menahan air mata, "tanpa baju besi ini, nyawaku mungkin sudah hilang di tangan musuh. Engkau telah menyelamatkan kami semua." Nabi Daud menatap prajurit itu dengan penuh kasih, lalu memandang seluruh pasukannya yang menyambutnya dengan sorak-sorai kebahagiaan. Beliau mengangkat kedua tangan ke langit, mengucap syukur yang dalam kepada Allah atas petunjuk dan kekuatan yang diberikan. Hatinya bergetar, menyadari bahwa perjuangannya bukan sekadar tentang memenangkan perang, melainkan tentang menjaga nyawa-nyawa yang telah Allah titipkan kepadanya. Malam itu, di perkemahan yang damai, Nabi Daud merenung di bawah sinar bintang. Beliau tersadar, bahwa ilmu yang Allah anugerahkan kepadanya bukan sekadar untuk melindungi fisik umatnya, tetapi juga sebagai pelajaran tentang kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan. Kemenangan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Sebab, ilmu yang telah beliau peroleh bukan untuk disimpan sendiri, tetapi untuk dibagikan kepada seluruh umatnya. Dengan penuh kesyukuran, Nabi Daud berjanji di dalam hatinya bahwa baju besi ini akan digunakan bukan hanya untuk dirinya atau pasukannya, tetapi untuk kesejahteraan dan perlindungan seluruh rakyatnya. Setelah kemenangan besar itu, keahlian Nabi Daud dalam membuat baju besi menjadi buah bibir di seluruh negeri. Berita tentang perlindungan ajaib ini menyebar hingga ke kerajaan-kerajaan tetangga. Para penguasa dan pedagang dari jauh mulai berdatangan ke istana, berharap untuk mempelajari atau membeli baju besi yang telah menyelamatkan banyak nyawa. Mereka membawa hadiah-hadiah yang berharga sebagai tanda penghormatan dan imbalan. Namun, meski mendapat pujian dan tawaran berlimpah, hati Nabi Daud tetap teguh. Ia ingat akan doanya kepada Allah, bahwa semua ini adalah anugerah yang harus digunakan demi kebaikan umat, bukan untuk keuntungan pribadi. Tawaran emas, permata, dan harta benda yang disodorkan kepadanya tak menggoyahkan niat beliau.
Dengan lembut, beliau menolak setiap imbalan yang ditawarkan dan berkata, ilmu ini bukan milikku, tetapi pemberian dari Allah. Tujuanku adalah melindungi rakyat dan memenuhi amanahnya, bukan mengumpulkan kekayaan. Penolakan ini membuat banyak orang tercengang. Beberapa bangsawan bahkan memandangnya dengan rasa iri, tidak memahami mengapa beliau menolak kesempatan yang begitu besar untuk meraih kekayaan dan pengaruh. Tak sedikit yang mulai membisikkan kata-kata sumbang, menganggap Nabi Daud sebagai sosok yang keras kepala dan terlalu idealis. Meski begitu, beliau tetap sabar dan ikhlas menjalani ujiannya, tidak goyah oleh omongan miring yang datang dari berbagai arah. Pada suatu malam, ketika Nabi Daud sedang berdoa dengan khusyuk, beliau merasakan kegelisahan yang tak biasa. Di tengah keheningan malam, beliau memikirkan beban tanggung jawab besar yang Allah titipkan padanya. Meski telah banyak yang dicapainya, ujian berupa godaan dan kesalahpahaman dari sekitarnya membuat beliau merasa semakin terpanggil untuk bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kuatkanlah hatiku untuk tetap berada di jalan-Mu. Aku tidak mencari kekayaan atau kehormatan, hanya ingin menjalankan amanah-Mu dengan baik. Lindungilah hatiku dari kesombongan dan keserakahan." Dalam kehusyukan itu, seolah-olah beliau mendengar bisikan lembut yang menenangkannya. Sebuah perasaan damai mengalir dalam hatinya, membawa pesan bahwa setiap ujian adalah bagian dari proses menuju keridaan Allah. Nabi Daud menyadari bahwa keikhlasan sejati bukan hanya soal menolak imbalan atau hadiah, tetapi juga menerima segala risiko, termasuk kritik dan kesalahpahaman, dengan penuh ketulusan. Keesokan harinya, Nabi Daud memutuskan untuk mengumpulkan seluruh rakyatnya. Di hadapan mereka, beliau berpidato dengan suara penuh ketegasan namun lembut, "Wahai rakyatku, ketahuilah bahwa ilmu ini adalah karunia dari Allah. Bukan untuk diperjualbelikan atau diperebutkan, tetapi untuk melindungi kita semua. Siapapun di antara kalian yang ingin belajar, aku akan mengajarkannya tanpa imbalan. Karena ilmu ini, layaknya perlindungan Allah, tak boleh dinilai dengan harta benda." Pidato ini menggugah banyak orang. Mereka mulai memahami ketulusan dan kebijaksanaan Nabi Daud, dan melihat bahwa keikhlasannya lebih berharga dari emas atau perak. Dengan hati yang penuh syukur, rakyat pun mulai belajar dari beliau. Setiap pandai besi di negeri itu diajari cara mengolah besi, dan setiap prajurit menerima baju besi baru untuk perlindungan. Hari itu, Nabi Daud memahami sebuah pelajaran penting. Ilmu yang diberikan Allah adalah amanah yang harus dibagikan dengan ikhlas. Di balik setiap anugerah, ada ujian keikhlasan dan kerendahan hati yang harus dipertahankan. Bagi Nabi Daud, kebahagiaan terbesar adalah melihat rakyatnya terlindungi, bukan dari kehormatan duniawi. Dan pada malam itu, beliau kembali berdoa, kali ini dengan hati yang penuh damai, memohon agar Allah senantiasa menjaganya tetap dalam ketulusan. Ketika negeri Nabi Daud mulai makmur dan rakyat merasa aman, ketenangan itu menarik perhatian pihak-pihak yang tidak senang dengan kedamaian tersebut. Di antara orang-orang terdekatnya, muncul segelintir yang mulai iri dan menganggap keahlian Nabi Daud sebagai ancaman terhadap kekuasaan mereka. Mereka merasa bahwa ketenaran dan pengaruhnya sudah terlalu besar dan takut rakyat akan semakin mengagungkannya. Iri hati dan ketidakpuasan ini, seperti api kecil yang tersembunyi, mulai menyala di dalam hati mereka. Beberapa orang mulai menyusun rencana licik untuk menggoyahkan kepercayaan rakyat pada Nabi Daud. Mereka menyebarkan fitnah bahwa baju besi yang diberikan oleh Nabi Daud sebenarnya dibuat dari ilmu sihir, bukan dari pengetahuan yang diberikan oleh Allah. Mereka menghasut rakyat untuk meragukan kesucian ilmu itu, menuding bahwa mukjizat tersebut hanyalah tipu muslihat untuk meraih pengaruh dan kekuasaan. Fitnah itu menyebar dengan cepat, dan semakin lama, semakin banyak yang mendengarnya. Beberapa rakyat mulai meragukan pemimpinnya, bisikan-bisikan ketidakpercayaan mulai terdengar di sudut-sudut desa dan pasar. Hati Nabi Daud pun mulai merasakan beban dari fitnah ini. Meski begitu, beliau tetap tegar dan bersabar, tak ingin terprovokasi oleh hasutan yang meresahkan itu. Dalam hatinya, Nabi Daud tahu bahwa hanya Allah yang tahu niat dan ketulusan di balik setiap tindakannya. Namun, fitnah yang tak terhentikan itu akhirnya membawa dampak besar ketika sebagian prajurit yang terpengaruh mulai menolak memakai baju besi tersebut. Mereka beranggapan bahwa jika benar ilmu itu berasal dari kekuatan yang tidak suci, maka mengenakannya sama saja dengan mengkhianati Allah.
Kekhawatiran dan kebingungan melanda pasukan, hingga mereka mulai kehilangan kepercayaan pada perlindungan yang sebelumnya mereka yakini. Nabi Daud terhenyak melihat kekacauan ini. Dalam doa malamnya, beliau memohon petunjuk dari Allah dengan air mata yang berlinang. Beliau memohon agar Allah membersihkan hatinya dari segala kesombongan, sekaligus memohon petunjuk untuk meluruskan hati rakyatnya. Ya Allah, hanya Engkau yang maha mengetahui niat hamba-Mu. Tunjukkanlah kebenaran dan hancurkanlah fitnah ini, agar umat-Mu tidak tersesat. Di tengah keheningan malam itu, Allah memberikan petunjuk yang jelas di dalam hati Nabi Daud. Beliau merasa terdorong untuk mengadakan sebuah pertemuan besar, mempertemukan seluruh rakyat dan memperlihatkan keajaiban yang diberikan Allah secara terbuka, di hadapan mereka semua. Keesokan harinya, di lapangan utama istana, seluruh rakyat berkumpul, termasuk mereka yang meragukan dan memfitnah Nabi Daud. Dengan tenang, Nabi Daud berdiri di hadapan mereka dan berbicara, "Wahai rakyatku, segala yang kulakukan adalah demi perlindungan kalian, demi amanah yang Allah berikan padaku. Hari ini, di hadapan kalian semua, aku akan menunjukkan bahwa ilmu ini adalah anugerah dari Allah, bukan dari kekuatan yang kalian tuduhkan." Beliau mengangkat sepotong besi yang keras, lalu, di hadapan rakyat, mulai melunakkannya dengan tangan tanpa bantuan apapun. Rakyat terperangah melihat keajaiban itu. Dengan penuh ketenangan, Nabi Daud menunjukkan bagaimana besi yang keras itu dapat dilunakkan dan dibentuk tanpa bantuan api, lalu dirangkai menjadi pelindung. Cahaya keikhlasan dan keteguhan Nabi Daud menyinari lapangan itu, menghapus keraguan yang sebelumnya menggelapkan hati rakyatnya. Para prajurit yang semula meragukan langsung menundukkan kepala, merasa malu akan keraguan mereka. Bahkan, mereka yang memfitnah mulai gemetar, menyadari kesalahan besar yang telah mereka sebarkan. Di hadapan mukjizat yang nyata itu, hati rakyat kembali kepada Nabi Daud. Mereka menyadari betapa besar karunia Allah yang telah diberikan kepadanya untuk melindungi mereka. Dengan mata yang penuh rasa haru, rakyat berlutut dan mengucapkan syukur kepada Allah atas pemimpin mereka yang sabar dan teguh. Di malam itu, Nabi Daud kembali berdoa, bersyukur atas bimbingan Allah yang menyingkirkan fitnah dan memulihkan kepercayaan rakyatnya. Ketenangan akhirnya kembali menyelimuti negeri Nabi Daud setelah fitnah itu terbongkar. Kepercayaan rakyat terhadap Nabi Daud semakin kuat, dan kini mereka semakin yakin bahwa Allah benar-benar memberikan mukjizatnya kepada pemimpin mereka. Namun, di tengah suasana yang kembali damai, Nabi Daud merasa bahwa dirinya harus melakukan satu hal terakhir sebagai penutup dari semua perjuangannya dalam merancang baju besi. Beliau ingin memastikan bahwa ilmu ini tidak hanya berhenti di dirinya, tetapi juga menjadi warisan yang abadi bagi umatnya. Suatu hari, beliau mengumpulkan seluruh pandai besi, pemimpin pasukan, dan orang-orang yang telah lama setia mendampingi perjuangannya. Di hadapan mereka, Nabi Daud mengajarkan setiap teknik dan rahasia yang selama ini ia gunakan dalam membuat baju besi. Beliau menunjukkan dengan teliti cara melunakkan besi, merangkainya dalam bentuk yang kokoh namun tetap fleksibel, serta bagaimana menjaga kualitas dan kekuatan baju besi tersebut. Dengan kesabaran yang luar biasa, Nabi Daud memerinci setiap langkahnya, memastikan tak ada yang terlewat. Rakyat yang menyaksikan momen itu merasa terharu dan kagum melihat kemurahan hati beliau. Mereka menyadari bahwa Nabi Daud tidak sekadar seorang pemimpin dan prajurit, tetapi seorang guru yang dengan penuh cinta ingin berbagi ilmunya demi kebaikan umat. Dalam hati kecilnya, beliau tahu bahwa suatu saat nanti ia akan pergi, namun ilmu ini akan tetap hidup bersama rakyatnya. Setelah hari-hari panjang berbagi ilmu, Nabi Daud akhirnya merasa tugasnya telah selesai. Pada suatu senja yang indah, beliau berdiri di puncak bukit, memandang negerinya dengan mata yang penuh haru. Cahaya matahari yang mulai tenggelam memancarkan kehangatan lembut, menerangi ladang-ladang dan rumah-rumah rakyatnya yang damai. Hati beliau dipenuhi rasa syukur, menyadari bahwa Allah telah membimbing setiap langkahnya, dari pertama kali ia belajar melunakkan besi hingga saat ini, ketika rakyatnya terlindungi dan mampu mandiri. Di puncak bukit itu, beliau mengucapkan doa terakhirnya untuk negeri tercinta. Ya Allah, Engkau telah memberikan segala petunjuk dan kekuatan kepada hamba-Mu yang lemah ini. Jagalah umatku dan jadikanlah mereka bangsa yang kuat, yang selalu mengingat-Mu dan menjaga kebaikan yang telah Engkau berikan. Doa itu adalah bukti cinta dan keikhlasannya yang terdalam,
tidak pernah menginginkan apapun selain kemaslahatan umat. Dalam kesenyapan malam itu, Nabi Daud merasa damai. Beliau telah memberikan yang terbaik untuk rakyatnya, memastikan mereka akan selalu memiliki perlindungan dan ketahanan. Malam itu, bintang-bintang tampak bersinar lebih terang, seolah mengiringi doa Nabi Daud. Rakyat pun mengangkat tangan ke langit, memanjatkan doa syukur atas pemimpin mereka yang setia dan penuh kasih. Mereka tahu bahwa meskipun suatu hari nanti Nabi Daud tak lagi berada di antara mereka, cintanya akan selalu hidup dalam ilmu yang telah beliau tinggalkan. Baju besi yang dibuat dengan ilmu Nabi Daud pun akhirnya menjadi simbol keikhlasan dan perlindungan, diwariskan dari generasi ke generasi, sebagai bukti dari seorang pemimpin yang setia menjaga dan mencintai umatnya dengan penuh ketulusan.